Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Lima orang korban dugaan penganiayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional SMK SPN Dirgantara Batam, Kepulauan Riau, bersama orang tua dan KPPAD Kota Batam, melaporkan dugaan penganiayaan yang dialami di sekolah ke Polda Kepri. Direktorat Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami laporan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terkait dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Kementerian Sosial menemukan sebanyak 31.624 pegawai negeri sipil atau PNS yang aktif terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News lengkapnya. Lima orang korban dugaan penganiayaan di Sekolah Menengah Kejuruan Penerbangan Nasional SMK SPN Dirgantara Batam, Kepulauan Riau, bersama orang tua dan KPPAD Kota Batam melaporkan dugaan penganiayaan yang dialami di sekolah ke Polda Kepri. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri tengah menggali keterangan dari korban dan saksi terkait laporan dugaan kekerasan dan penganiayaan di Sekolah Kejuruan Penerbangan Nasional Dirgantara Batam. Ketua KPPAD Kota Batam Abdillah mengatakan, laporan orang tua korban dan korban ke Polda Kepri sebagai upaya agar anak-anak yang menjadi korban dugaan kekerasan mendapatkan haknya. Pihaknya berharap agar kasus ini bisa diselesaikan secara baik. Kami sebagai lembaga pengawasan mengawasi agar memastikan bahwa perlindungan anak itu terselenggara di manapun, termasuk di penegakan hukum. Jadi hasil pengawasan kami tadi sudah mendapatkan haknya, anak-anak tersebut sudah mendapatkan haknya, sudah mendapat pendampingan dari UPTD PPA Kepri untuk membuat laporan dan asesmen bagaimana korban-korban itu bisa dipulihkan. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Golden Heart mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan orang tua siswa SMK SPN Dirgantara Batam yang diduga mendapatkan penganiayaan. Dalam keterangan resminya di lobi Ditreskrimum Polda Kepri, Hari mengungkapkan bahwa para siswa SMK SPN Dirgantara Batam mengalami kekerasan cukup lama. Kekerasan itu didapat dari kelas 1 SMK hingga kelas 3 SMK. Hari mengatakan bahwa dari keterangan yang disampaikan pelapor ke Polda Kepri, diketahui bahwa anak-anak tersebut mengalami kekerasan fisik dan verbal, seperti tindakan dirantai hingga dikurung di ruangan disiplin. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan, namun jika nantinya ditemukan 2 alat bukti yang cukup, maka akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Polda Kepri menegaskan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan SOP yang berlaku. Dari hasil penyelidikan awal, ada 5 orang korban anak didik dari SMK Penerbangan Dirgantara ini yang menjadi korban perundungan. Korban perundungan selama ataupun sejak kelas 1 sampai dengan hari ini. Sampai dengan kelas 3 SMA. Nah, perundungan ini terjadi dikarenakan adanya upaya untuk mendidik anak itu dan melakukan peneguran terhadap pelanggaran yang dilakukan, namun caranya salah dengan menggunakan kekerasan. Berbagai kekerasan yang ada, yang pernah dilakukan, yaitu diantaranya dengan kekerasan verbal, kekerasan fisik, sampai dengan adanya tindakan merantai dan menempatkan anak didik yang melakukan pelanggaran di dalam sel. Kejadian ini juga sebenarnya sudah lama terjadi, 2018 pernah terjadi, kemudian setelah dilakukan penyelesaian komunikasi 2 arah antara anak didik, orang tua dengan pihak sekolah. Namun ini juga terjadi lagi dan untuk kali ini kita akan
lakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Direktorat Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami laporan Partai Rakyat Adil Makmur Prima terkait dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. KPK akan mengklarifikasi laporan tersebut. Jika terdapat cukup bukti, maka akan dilanjutkan ke tahap penyelidikan. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK menyatakan, akan mendalami laporan Prima terkait dugaan bisnis PCR yang melibatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Melalui tim pengaduan masyarakat, KPK akan mengidentifikasi dan klarifikasi pokok aduan Prima. Jika terdapat cukup bukti awal, maka KPK akan menindaklanjuti laporan ke tahap penyelidikan. Selanjutnya, KPK juga akan berkoordinasi dengan BPK atau BPKP untuk menaksir adanya dugaan kerugian negara. Seperti itu, kami melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut. Kita tidak melihat itu yang dilaporkan itu siapa sih, itu enggak. Ya, tentu itu ya nanti akan didalami oleh teman-teman di Direktorat Pengaduan Masyarakat telah awal dulu. Kemudian ada laporan, kalau misalnya ada indikasi ini cukup alat bukti, ada cukup tindak pidana korupsi, dilempar ke Direktorat Penyelidikan, ya tentu ada ekspos nanti di sana. Nanti di tingkat penyelidikan adalah misalnya audit investigasi, misalnya atau berkoordinasi dengan BPK atau BPKP untuk mendalami lebih lanjut. Nah, seperti itu mekanismenya. Masih jauh sekali kalau itu. Dan ya kita lihat memang kalau kita lihat harga PCR dari berapa? 1,5, 500, sekarang terakhir 300 ya. Nah, ini apakah memang harga internasional turun atau memang dari dulu seperti itu, kita kan nggak ngerti ya. Ini kan selalu ada peluang bisnis di dalam kondisi-kondisi ya seperti itu ya. Orang yang pintar memanfaatkan situasi ya itu lain mendapat keuntungan banyak kan gitu. Antigen dulu juga seperti itu juga kan? Iya, sama semua gitu kan. Iya. Nanti kita lihat itu kan, karena yang mengadakan antigen PCR itu kan ada di Kementerian Kesehatan juga. Berapa nanti harganya di sana, kita lihat, kita cek. Siapa sih importernya siapa? Sebelumnya, Prima mendatangi KPK untuk melaporkan dugaan bisnis PCR yang diduga melibatkan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, UTV mengabarkan. Kementerian Sosial Kemensos menemukan sebanyak 31.624 pegawai negeri sipil atau PNS yang aktif terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari Kemensos. Menteri Sosial Tri Risma hari ini saat konferensi pers di Jakarta Kamis 18 November menjelaskan, terdapat 28.965 diantaranya merupakan PNS yang masih aktif menjabat. Adapun sisanya adalah pensiunan yang sebenarnya tak boleh untuk menerima bansos. Risma juga menyampaikan bahwa program bansos yang didapat terdiri dari transaksi tunai BST, bantuan pangan non-tunai BPNT, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Nantinya data tersebut juga akan dikembalikan ke daerah guna ditindaklanjuti, dan berharap Pemda segera merespons agar Kemensos dapat terus memperbaharui data secara berkala. Itu tersebar di 511 kota kabupaten di 34 provinsi. Nah, itu nanti akan kita kembalikan ke daerah cek. Ada yang profesinya sebagai dosen, ada yang profesinya sebagai ASN, ada yang profesinya jadi tenaga medis dan sebagainya. Sementara itu, Risma telah menyurati para pimpinan TNI Polri untuk melakukan pengecekan karena dikhawatirkan ada aparat yang juga menerima bantuan sosial. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Mabes Polri menyatakan tidak ada korban jiwa dalam penyerangan Polsek Sugapa di Intan Jaya, Papua. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan menyatakan, penyerangan Polsek Sugapa di Kabupaten Intan Jaya, Papua diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Penyerangan terhadap Polsek Sugapa Intan Jaya, Papua yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata berlangsung selama 3 jam. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari hasil penyisiran TNI Polri, diduga terdapat 5 orang membawa senjata api laras panjang. Sebelumnya, kepolisian sempat menangkap 2 orang yang diduga terlibat penyerangan. Setelah dilakukan penelusuran oleh Satgas Nemangkawi, keduanya dilepas karena tidak terkait dengan kelompok kriminal bersenjata. Kami sampaikan
kasus yang menjadi atensi pimpinan Polri pada hari Kamis 18 November 2021 yang pertama di wilayah hukum Polda Papua terjadi kontak tembak TNI Polri dengan KKB. Pada hari Kamis kemarin pukul 7.52 waktu setempat telah terjadi penembakan ke arah Polsek Sugapa oleh KKB yang berasal dari arah Tower Telkomsel sebanyak 4 kali rentetan tembakan. Dan mengenai box telling, selain itu juga terdapat juga tembakan dari arah belakang Bank PBD ke arah Polsek Sugapa. Kemudian berdasarkan hasil penyisiran melalui peralatan drone, terlihat adanya 5 orang membawa 3 pucuk senjata api laras panjang berjalan dan berkumpul di sekitar rumah hijau dekat Onai di bawah Tower Telkomsel di Logai. Selanjutnya tim melakukan pemeriksaan di rumah tersebut dan mengamankan 2 orang atas nama inisial OJ usia 20 tahun dan NT. OJ itu maksudnya inisial ya, OJ usianya 20 tahun dan NT 18 tahun. Dari keduanya diamankan 1 unit HP dan 1 unit laptop. Dalam kejadian tersebut kami laporkan tidak ada korban dari peristiwa kontak tembak tersebut, sedangkan untuk kedua orang yang diamankan yaitu OJ dan NT dilakukan tracing oleh Satgas Nemangkawi, tidak ada keterkaitan dengan KKB sehingga keduanya rencananya akan dipulangkan. Saat ini aparat keamanan TNI dan Polri yang berada di wilayah Sugapa masih terus melaksanakan siaga maku dan pengawasan di kota, termasuk pengamanan objek vital seperti Bandara Bilorai, di Bank Papua dan tempat-tempat lainnya. Sementara itu, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim menembak 5 orang dari TNI Polri dalam kontak senjata di sekitar Polsek Sugapa, Intan Jaya, Papua. Dari Jakarta, Denny Hardimansyah, QTV mengabarkan. Tim verifikasi faktual Dewan Pers memverifikasi faktual kantor berita Ulasan Network, Jumat 19 November. Dalam kunjungan tersebut, tim verifikasi faktual dari Dewan Pers menemukan hal menarik dan positif dalam proses produksi redaksi Ulasan yang menerapkan pola jurnalis konvergensi. Kantor berita Ulasan Network menerima kunjungan sekaligus verifikasi faktual Dewan Pers pada Jumat 19 November 2021. Salah seorang anggota kelompok kerja pengaduan di Dewan Pers, Mubano Murasumajaya mengatakan, dalam kunjungan tersebut dirinya melakukan uji verifikasi faktual pada ulasan.co. Ia mengaku menemukan hal yang positif pada proses produksi di redaksi ulasan.co. Hal tersebut ialah adanya penerapan konferensi liputan pada setiap wartawannya. Ini ulasan.co menerapkan model konvergensi liputan. Ini setiap wartawan ditugaskan ke lapangan untuk meliput, mereka diwajibkan untuk tidak hanya mendapat atau mengumpulkan bahan dalam bentuk teks, juga dalam bentuk gambar dan video. Saya kira itu yang menarik di sini. Selain mengapresiasi proses produksi ulasan.co, pria yang kerap disapa Banu ini juga memberikan masukan dan saran untuk penulisan berita di ulasan.co. Ia berharap, ke depan, berbagai produk dari Ulasan dapat menjadi lebih baik lagi. Verifikasi faktual merupakan bagian dari tugas dan kewajiban Dewan Pers untuk menjaga marwah pers. Kami sangat berterima kasih atas kunjungannya dan mendapatkan arahan-arahan untuk Ulasan
.com menjadi lebih baik. Semoga verifikasi ini dapat berjalan dengan lancar. Sementara itu, pimpinan perusahaan Ulasan Network, Budi Supriyono mengatakan, pihaknya sangat senang mendapat kesempatan untuk dikunjungi sekaligus diverifikasi oleh Dewan Pers. Ia berharap, masukan dan saran yang diberikan dapat bermanfaat untuk perkembangan perusahaan. Saya berharap kedepannya mereka nanti melakukan Ulasan.com akan menjadi media online yang berkualitas. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, QTV mengabarkan. Polisi meringkus 4 bandar narkoba jenis sabu dengan barang bukti seberat 9.496 gram di Loks Mawai, Aceh pada 13 November lalu. DS, TA, R, dan AS diringkus Sat Narkoba Polres Kota Loks Mawai, Aceh atas kepemilikan narkotika golongan 1 seberat 9.496 gram pada 13 November lalu. Ketiganya merupakan warga Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara 1, Kota Loks Mawai, dan seorang pelaku lainnya, AS, merupakan warga Desa Bugak Kreng, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Keempat tersangka diduga menjadi bandar sabu. Penangkapan 4 tersangka berasal dari informasi masyarakat dan proses pengintaian oleh personil selama beberapa hari. Dua kasus undang-undang narkotika. Alhamdulillah ada 2 LP, 2 TKP dengan 7 tersangka yang berhasil kita amankan dengan berat ya barang bukti sekitar lebih dari 2 kg sabu. Ya. Logis kejadian teman-teman sekalian, alhamdulillah masyarakat sudah open. Petugas lebih dulu meringkus pelaku DS di kediamannya, kemudian mendapatkan barang bukti sabu sebanyak 2 bungkus besar yang disimpan di dalam plastik kresek. Setelah itu, petugas kembali melakukan pengembangan dan meringkus 3 pelaku lainnya. Polisi berhasil menemukan barang bukti lainnya yang ditanam oleh pelaku AS di pinggir pantai area industri PT Arun. Para pelaku akan diancam pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah, sesuai dengan Undang-Undang Narkotika tahun 2009. Dari Kota Loks Mawai, Aceh, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.